Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi dari mana aja? Aku di sini terima telepon. Oh. Sibuk begini gitu. Oh. Ada presiden mau naik? Dinaikin nggak nih? Ada presiden mau naik? Coba ini. Jokowi. Nah, siapa yang mau respon? Saya takut nih. Selamat malam Pak Jokowi. Wih, batuk dia. Pak Jokowi. Aduh. Apa ini topiknya? Selamat malam semua. Agama apa Pak Jokowi? Muslim lah dia. Kristen Protestan. Kristen ini. Lah, kok aduh. Bisa begitu. Oh, Jokowi Pak palsu. Ya nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau ditanyakan apa gimana gitu. Silakan. Silakan. Judulnya apa ini? Apa? Judulnya apa? Judulnya itu kenapa ya begitu anak orang itu sampai disembah gitu. Bang lagi makan baru bicara ya? Nah, saya lah ini bicaranya begitu kan. Ada orang itu loh disembah. Kira-kira gitu judulnya. Oh, anak yang disembah. Ya, betul. Kenapa, masalahnya di mana? Enggak, maksud saya itu Bang, kenapa anak Maria itu dituhankan gitu loh. Oh, kenapa dituhankan? Iya. Karena sudah dinubuatkan. Apa? Karena sudah dinubuatkan. Waduh. Cuma ya tolong dong bantuin gue nggak bisa. Siapa yang menubuatkan itu? Siapa yang menubuatkan? Ahli-ahli Taurat. Justru ahli Taurat itu yang ngarang nubuat pada saat ingin menangkap Yesus. Tapi kenapa kejadiannya sama dengan nubuatnya? Nggak ada nubuat kayak gitu, nggak ada. Itu nubuat yang disangka untuk Yesus itu hanya dibuat-buat oleh gereja. Yang mana itu maksud abang? Nubuat Kenapa yang bisa mana? sama? Ya Kejadiannya bisa sama. karena dicocok-cocokkan. Itu kan terjemahan kitabnya orang kan. Makanya terjemahan Perjanjian Lama itu terlalu jauh dari original teksnya. Karena sudah beberapa kali direvisi untuk untuk mendukung kemudian Perjanjian Baru. Makanya kalau yang original teks yang dipakai untuk mendudukkan Perjanjian Baru itu keteteran. Perjanjian Baru nggak bisa. Karena Perjanjian Baru itu sejatinya adalah isi kepala dari orang-orang Roma penganut ajaran penyembah dewa-dewa. Maka Perjanjian Lama harus mengikuti dan mau ikut warna daripada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu diwarnai oleh Perjanjian Baru. Sedangkan aslinya tidak seperti itu. Seperti itu Bang. Abang tahu dari mana? Saya tahu itu sejarah Bang. Bagaimana kemudian Perjanjian Lama milik orang Kristen itu adalah hasil evolusi dari kitab Tanakh Yahudi. Diterjemahkan tahun 3 abad ketiga sebelum Masehi. Perintah langsung dari Kaisar Ptolemy II. Makanya kitab Tanakh milik orang Yahudi dan Perjanjian Lama milik orang Kristen kalau digabungkan, disatukan untuk disesuaikan antara bahasa asli dengan terjemahan itu nggak nyambung. Nggak ada sambung-sambungnya. Kenapa? Karena itu tadi koreksi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja terhadap Perjanjian Lama, terhadap kitab Septuaginta itu sudah memenuhi syarat, barulah kemudian disandingkan dengan kitab Perjanjian Baru. Origen, Lucius dan juga Hezesius ini orang-orang yang punya kemudian andil di dalam mengoreksi
isi daripada perjanjian lama atau kitab Septuaginta agar bisa diatur berkesesuaian dengan kitab kanonik. Seperti itu, Bang. Sedetail itu abang tahu. Alhamdulillah, iya. Tapi abang tidak ada pada zaman itu. Ya, sama dengan penulis-penulis Bible. Markus tidak ada pada saat kejadian. Lukas tidak ada juga. Paulus juga demikian. Matius, Yohanes juga demikian. Tidak ada pada saat penyaliban hadir. Itu salah satu contoh. Tidak ada pada saat kemudian orang-orang Yahudi, dalam hal ini Yeremia, Daniel, Samuel, kemudian Yesaya. Mereka tidak hadir pada saat itu, tapi mereka hanya mencocokkan saja. Bagaimana saya harus percaya abang punya agama kalau abang tidak hadir di pada saat sama? Saya tidak perlu Anda percayai, tetapi paling tidak Anda perlu tahu bahwa percaya itu harus berdasarkan kepada dalil, bukti nyata. Ya, bukti nyata. Nah, sekarang bisakah Anda membuktikan bahwa Lukas misalnya pernah bertemu dengan Yesus? Sampai Lukas ngarang cerita begitu banyak, melihat langit terbelah, Yesus duduk di samping kanan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Lukas dapat ilmu dari mana? Apakah Bapak saya bilang kata-kata abang tadi, bukti adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat. Iya, betul. Nah, benar kan? Iya, benar. Abang lihat Muhammad? Saya tidak melihat, tapi sahabat-sahabatnya melihat. Ya, kata itu saya balik lagi. Oke. Sekarang saya balik kepada Anda. Apakah ada sahabat atau murid Yesus yang melihat Yesus bertemu dengan Lukas? Kalau abang sudah baca Alkitab pasti abang tahu. Justru karena saya baca, makanya tak ada saya temukan hal-hal seperti itu. Tak ada cerita murid-murid Yesus menyaksikan Lukas bertemu dengan Yesus. Bahkan Paulus pun tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lukas, Markus, Yohanes, Matius, penulis-penulis yang tak pernah sekalipun bertemu dengan Yesus. Bagaimana tidak bertemu kalau mereka itu adalah murid? Ya, itu sangkaan saudara. Tapi di fakta di lapangan itu tidak pernah terjadi. Coba, siapa yang berani dari Kristen yang bisa menunjukkan di hadapan saya Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Saya cium kakinya. Saja, Bang. Saya bersujud di depan kakinya kalau pernah ada. Begini saja, Bang. Iya. Abang punya guru. Saya punya guru. Nah, selama ini tidak pernah ketemu dia. Saya bertemu dengan guru saya. Ya, bagaimana dengan pernyataan abang tadi bahwa Lukas adalah murid Yesus tapi tidak pernah ketemu Yesus? Ya, karena memang tidak ada dasar pijakannya kita mengatakan Lukas pernah bertemu. Nah, sekarang apa yang Anda bisa sajikan ke saya untuk membuktikan Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Ayo. Begini saya tanya. Kalau cuman kata begini, ya itu perbincangan orang di pangkalan ojek. Ini kita berbicara mengenai agama, berarti berbicara mengenai keyakinan. Salah keyakinan, neraka tempatnya. Oleh karena itulah ketika saudara saya ini mengatakan bahwasanya Lukas bertemu dengan Yesus, mana sajian yang bisa saya pelajari kemudian? Di mana berita itu bisa saya temukan? Apakah di Bible atau di surat kabar lainnya? Silakan. Begini saya, Bang. Saya sebenarnya tidak mau berdebat. Ini bukan debat, Bang. Ini diskusi aja. Kenapa saya percaya ajaran agama Kristen? Karena dia mengajarkan tentang kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Apalagi? Ada lagi yang lebih hebat dari itu? Yang tidak dimiliki oleh agama lain? Ya, terus dari lahir saya sudah diajarkan dengan ajaran itu. Terus? Saya rasa tidak ada yang salah dari ajaran agama Kristen. Oke. Boleh tidak saudara menunjukkan kepada saya ada ajaran di Kristen yang dianggap ajaran kasih
yang tidak dimiliki oleh agama lain. Karena begini, Kristen itu memiliki catatan gelap. Dalam perjalanan sejarah anak keturunan Adam, agama Kristen kemana-mana pasti pasti diajarkan melalui penjajahan atau perampasan hak terhadap milik orang lain. Itu yang terjadi. Bahkan Yerusalem tidak lolos dari keganasan daripada Katolik. Nah sekarang tolong tunjukkan wilayah mana di atas muka bumi ini yang tidak pernah dijajah oleh orang-orang yang beragama Kristen. Silakan. Benar, itu sejarah perjanjian lama. Enggak, jangan perjanjian lama bang. Kristennya, Katoliknya. Tunjukkan negara yang tidak pernah, bagian bumi yang tidak pernah dijajah oleh Katolik Kristen. Begini Pak, Dari tadi begini terus saudaraku ini. Emang ada negara namanya begini? Kristen tidak semuanya orang benar. Sama dengan Islam juga, tidak semuanya orang benar. Masing-masing orang punya perilaku dan perbuatannya sendiri-sendiri. Ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang baik. Itu betul bang, itu betul. Tapi masalahnya kalau agama yang mengajarkan kemudian membunuh, merampas. Nah, contoh misalnya nih, contoh sederhana. Kalau Kristen itu Anda pilih karena Kristen itu ajaran kasih. Kristen itu berani ngomong kayak begini, seperti abang saya ini, itu nanti di abad ke-20. Karena mereka sudah puas melakukan pembunuhan, pembantaian, perampasan, perampokan, penjajahan di atas muka bumi. Setelah mereka mendapatkan segala sesuatu dan tidak ada lagi wilayah yang bisa mereka jajah, barulah kemudian Kristen itu diajarkan, disampaikan dengan cara baik-baik. Sebelumnya tidak. Nah sekarang kita berbicara oknum. Oknum oke. Ada saudara saya, saudara angkat saya, adik angkat saya Kristen. Tetapi bukan oknumnya, tapi memang pondasinya yaitu agamanya. Agamanya memang yang kurang ajar. Contoh misalnya, kita cari benang merah di Islam dan juga di agama saudara. Satu-satunya agama yang punya simbol perdamaian itu hanya Islam. Karena namanya memang Islam, damai sejahtera. Nah, didukung oleh dalil Al-Quran. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard fa ka'annama qatal nas jami'a. Barang siapa yang membunuh, kata Allah, satu manusia saja di atas muka bumi ini, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Itu di dalam Al-Quran. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya'an nas jami'a. Dan barang siapa kemudian yang memberi kehidupan, menolong, membantu kehidupan satu orang manusia saja, maka dia seolah-olah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Ada enggak dalil seperti ini di dalam kitab saudara? Setahu saya yang mana? Manusia seperti dirimu Itu sendiri. tidak ada artinya bang. Karena sebelum itu muncul, diawali dengan firman, bunuhlah apapun yang bernapas yang kau temui. Jadi nggak ada artinya kasihilah. Awalnya perintah membunuhnya itu luar biasa. Coba yang digunakan oleh 10 hukum Tuhan, abang pernah baca? Pasti. Jangan membunuh, jangan Pasti. berzina, jangan Itu pasti. mencuri. Itu pasti. Itu pasti. Terus Tapi pada dasarnya kemudian begini bang. lebih banyak perintah membunuh daripada perintah seperti itu. Jangan kau membunuh. Itu kan hanya 10 perintah. Jangan kau membunuh. Membunuh yang mana? Sementara dalil yang lain, ya, bunuhlah semua apa yang bernapas. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bahkan sadisnya misalnya dalam Bilangan 31, bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan lagi. Ini ajaran kasih. Setelah puas melampiaskan syahwat, membunuh, merampok, menjara, membuat orang lain, bangsa lain menderita, dikebiri, dikepung, dibunuh, dibakar, dihabiskan, bahkan perintah membuat tempat pembantaian anak-anak. Habis itu kemudian sudah cuci tangan, kasihilah gitu.
karena sudah puas tak ada lagi kemudian yang dijajah. Sedangkan belum banyak masih itu lanjut membunuh Tuhan. ya, bahkan sampai kepada dealnya membunuh Tuhan sendiri. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ajaran ini dikatakan sebagai ajaran kasih, tidak bisa kemudian fakta Belanda masuk ke Indonesia, mereka mempraktekkan Ulangan 10 nomor 20. Apabila kamu mendekati sebuah kota yang ingin kau jajah, ingin kau rampas semuanya, ajaklah kemudian orang-orang yang ada di sana berdamai denganmu. Dan kalau dia menerima perdamaian, jadikanlah mereka budak-budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi bagimu. Dan kalau mereka tidak mau berdamai denganmu, bunuhlah. Itu yang dilakukan oleh Belanda masuk ke Nusantara ini. Habis itu diperhatikan, baru muncul Kristen-Kristen pengikut ajaran yang diwariskan penjajah dengan mengatakan apa? Kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu. Iya, karena kalian minoritas. Coba kalau kalian mayoritas, kalian akan kembali mempraktikkan keganasan dalil-dalil yang ada dalam Bible, saudara. Jangankan manusia, Tuhan aja kalian bunuh. Bang, tadi bilangan berapa? Abang bilang bilangan 10 ayat berapa, Bang? Bilangan 31. Bunuhlah semua perempuan yang tidak perawan. Bilangan 31 ayat berapa? Coba baca 17 atau 18. Harusnya Anda sudah tahu, tidak perlu lagi nanya. Kalau Anda masih bertanya begitu, berarti Anda tidak belajar Bible. Itu imani aja berarti. Anda belajar. Saya bicara, Bang. Itu belajar. Orang beragama itu harus kuasai kitab. Kalau beragama tidak menguasai kitab itu buta, itu taklid buta. Itu namanya orang tulul, orang sontoloyo. Beragama Kristen tapi tidak tahu Bibelnya sendiri, itu sontoloyo namanya. Itulah mental Anda. Oh bukan, saya dalam kebenaran itu saya tidak perlu bermanis-manis, Bang. Ajaran kasih. Gak perlu bermanis-manis. Kalau sesuatu yang sudah sesat, sesat. Hak-hak harus ditegakkan. Sekarang ini, Bang, saya tanya. Apa? Dari tadi begini terus. Sejarah agamamu tidak pernah membunuh. Siapa bilang? Agama saya itu agama jihad. Tengoklah Belanda itu. Kalau agama saya bukan jihad, negara ini tidak merdeka. Tapi ingat, jihad itu beda dengan menjajah. Jihad itu ketika diperangi, tidak seperti kalian melempem, begitu datang penjajah kalian ikut sama penjajah, tidak ikut sama pribumi. Itulah kalian bunglon. Kenapa demikian? Karena kalian diajarin seperti itu. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Musuh itu yang mana? Setan. Setan aja kalian musuhi, kalian kasihi. Apalagi kalau cuma majikan kayak Belanda gitu. Jadi kita tidak perlu bermanis-manis. Ini coba bilangan 31, 17, 18. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Nah, apa tuh? Tahu sejarah Nabi Nuh? Apa ini? Jangan ke Nabi Nuh. Kita tidak berbicara mengenai umatnya Nabi Nuh. Kita berbicara mengenai umatnya Paulus, sang pembunuh berdarah dingin. Kenapa lari dari Nabi Nuh? Lah kenapa lari Nabi Nuh? Emang kalian umatnya? Kan Kalian umatnya Nabi Nuh. Kalian ini umatnya Paulus, bukan umatnya Nabi Nuh. Maka jangan ceritakan Nabi Nuh. Ceritakan aja kemudian bahwa kalian itu pemegang kitab Septuaginta yang di dalamnya ada bilangan. Pantas ketika kemudian kalian mempraktekkan itu. Kenapa? Buktinya perpuluhan masih dipakai. Berarti pembunuhan, perintah membunuh di dalam Bible Perjanjian Lama masih bisa juga dipakai. Paulus kemudian mengajarkan membatalkan itu. Tapi perpuluhan tetap dipakai. Kenapa? Menguntungkan. Kalau tidak ada perpuluhan, Kristen udah gulung tikar dari dulu. Karena yang ngajarin kalian kasih itu cuman mulut pendeta. Kasih. Yesus sendiri mengajarkan apa? Bunuhlah siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai raja. Itu dalil. Terus siapa yang jalan minta-minta dengan kotak? Anda tidak jalankan karena kalian bukan umat Yesus. Kalian itu umatnya Paulus. Kotak di jalan-jalan. Apanya? Siapa yang suruh anak kecil jalan minta-minta dengan kotak di jalan-jalan? Tidak ada yang minta, tidak ada yang perintahkan. Dalam agama kami tidak diperintahkan minta-minta. Mana perintahnya, dalilnya? Itu dari masjid-masjid.
Oh, tidak. Kami tidak pernah memerintahkan kemudian anak-anak kami menjadi pengemis. Kami mengajarkan saudara-saudara kami untuk berinfak dan bersedekah. Beda dengan perpuluhan, perampasan harta orang secara halus, secara haram, dan tidak ada kaidah halalnya dalam agama saudara. Tolong tunjukkan mana dalilnya perpuluhan untuk non-Yahudi, untuk bangsa Memangnya, Pak, non-Lewi. jalan minta-minta di Ayo. rumah-rumah orang itu bukan penagih. Iya, kan tidak maksa. Anda dipaksa. Anda dipaksa seperti perpuluhan. Boleh nggak orang Kristen itu tidak bayar perpuluhan? Boleh nggak? Orang datang door to door itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang memiliki kesempatan untuk berimpak bersedekah, tapi tidak ada kesempatan. Mereka sibuk. Mereka disibukkan oleh rutinitas pekerjaan. Maka orang datang membantu dia untuk memberikan jalan untuk bersedekah berinfak. Sekarang perpuluhan itu apa? Mereka kan Mana tahu dalilnya ada perpuluhan? masjid. Mana dalilnya perpuluhan di dalam Kristen? Tunjukkan kepada saya. Nih mata saya kau cungkil kalau ada. Mana dalilnya perpuluhan? Ada. Ada. Hah? Kalau merampok jamaah ada dalilnya. Mau kutunjukkan? Itu yang jalan pakai kotak itu minta-minta. Menjalan pakai kotak itu tidak memaksakan. Anda coba lihat negara-negara yang mayoritas Kristen, bukan lagi menggunakan kotak, tapi merampok. Kalau tidak memaksakan itu tenang. Anda pernah dipaksa? Anda pernah dipaksa? Kayak pernah dirugikan aja. Emang kamu dirugikan? Dan Anda harus tahu Bang, bahwa apa yang Anda gunakan di negara ini itu adalah sumbangsi umat Islam. Ngerti ente? Jembatan yang Anda gunakan, jalan raya yang Anda gunakan, itu sumbangsi dari zakat umat Islam yang mayoritas di negara ini. Ngerti engkau? Uang haji, ya, uang umroh, zakatnya, lasisnya semua itu adalah dari umat Islam yang Anda pakai. PLN ini yang dari umat Islam yang bayar pajak terlalu besar. Ngerti? Kalau umat Islam berhenti membayar pajak, kalian itu makan kerikil. Paham? Jadi jangan sombong ente. Jangan menghina orang-orang yang kemudian ngemis di jalan. Itu urusan Tuhan terhadap hambanya, bukan urusan ente. Sedangkan ente dipaksa bayar perpuluhan, itu dasar pijakannya mana? Agamamu itu agama bisnis. Ngerti ente? Kristen itu menyebar sampai seluruh ke penjuru bumi itu karena bisnis, ekonomi. Bukan karena kebenaran. Apa kebenaran yang ada di Kristen? Tunjukkan satu. Satu aja. Kebenaran Kristen itu apa? Atau sepotong aja deh. Atau secuil. Atau setai kuku kalau ada kebenaran di Kristen. Penggal leher saya kalau ada. Mana kebenaran di Kristen? Tunjuk sama saya. Apa? Apa? Hah? Di mana? Hah? 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 Oh. Hah? Gak ada. Agamamu itu agama bisnis. Tanpa perpuluhan, gulung tikar. Siapa yang berkhutbah di gereja kalau tidak dibayar? Oke? Paham sampai situ ya? Jadi PR-mu adalah mana perintah perpuluhan di dalam kitabmu. Itu satu. Yang kedua, apa dan bagaimana serta siapa, mengapa dan kenapa terjemahan kitab agama Yahudi ada di agamamu. Itu poin terberat ya, bebannya Kristen yang siapapun punya kewajiban untuk menjawab saya. Apa dasarnya terjemahan kitabnya agama Yahudi ada di agama Katolik Roma? Padahal kitab yang datang dibawa oleh para nabi hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Romawi. terlalu antusias. Oh, antusias Ya. karena kami lebih takut kepada Kristen daripada ke setan, karena setan sudah istirahat. Pengganti setan sekarang itu adalah Kristen. Lu mau apa? Lu mau apa? Lu mau apa? Setan belum pernah nongol mengajak kepada manusia untuk menyembah kepada manusia, tapi Kristen door to door mengajak manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Itu artinya ente pades lebih kesetanan daripada setan. Belum sadar juga? Tur tuh. Nggak sadar juga. Hah? Hanya bisa tertawa gitu. Bang, kan aku Setan sudah pensiun. Udah pensiun dini setan itu. Sejak abad pertama berdirinya kemudian sekte yang bernama Kristen, setan pensiun karena sudah ada yang menggantikan untuk menyesatkan manusia. Tanya saya apa sebabnya? Gitu cara belajarnya. Apa sebabnya? Ayo. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya.
Dan yang mati digantung di atas pohon itu bukan nabi Tuhan. Yang digantung di atas pohon itu adalah orang terkutuk. Mustahil nabi Tuhan datang kepada dunia ini terkutuk. Siapa bilang Yesus terkutuk? Apa dasarnya Yesus sampai dia terkutuk? Ada? Gak ada. Berarti yang tergantung di atas pohon itu bukan Yesus. Berarti yang kau sembah itu bukan Yesus, tapi setan. Bukannya, itu ngomongnya disendiriin. Semangat aja nyampe suaranya. Kenapa takut? Keluarin aja suaranya. Bukan keluar Bagaimana? suaranya. Kenapa sampai menye-menye Anda berdua ini? Di sini malam, jadi Tidak selesai bicara. lihat itu kan nggak enak. Sudah, coba tunjukkan kebenaran yang ada di agamamu itu. Saya pingin dengar apa sih kebenaran dari Kristen dari Barat ini, agama dari Barat ini. Apa? Kenapa sampai saya Kebenaran percaya itu sama Kristen Kebenaran apa? ibaratnya. Kasih lagi, kasih lagi. Ini saya kasih Percuma kamu ngomong kasih, lawang agamamu warisan penjajah kok kasih. Mas, warisan penjajah dibilang kasih, apa pula ini? mood. Penjajah ya Ampunilah penjajah. mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Ya itu ucapan Yesus kepada pembunuh Yesus, penyalib Yesus. Sedangkan Kristen itu adalah sekte atau aliran kepercayaan yang menerima perilaku dan hasil dari perilaku yang dilakukan oleh pembunuh Yesus. Ayo, andai saja orang-orang tidak berkhianat, orang-orang tidak membuat tipu muslihat, tidak membuat kesaksian palsu, iblis tidak merasuki Yudas, apakah kalian akan ada? Kristen ini akan ada? Enggak ada. Kristen itu lahir dari propaganda setan yang merasuki Yudas dan merasuki imam-imam kepala. Pahami itu dengan baik. Katanya diskusi Nubuat tidak bisa meleset, kesempatan Bah. orang ngomong. Apa? Saya kan minta kebenaran dari kalian. Mana kebenarannya? Ada kebenaran dari Kristen. Mana? Tunjukkan. Secuil, setai kuku aja kalau ada. Mana? Kebenarannya Kristen mana? Tapi kalau disendiriin kayak gitu ya udah kamu aja yang Kebenaran ngomong. dari Kristen itu Apa? manusia yang telah lahir itu Hah? adalah Tuhan. Di mana? Allahu Akbar, Masya Allah. Sini bocah ini. Di mana ada kebenaran Tuhan jadi manusia, cuplis? Sekarang kau Siapa? tanya, Nenekmu yang ngajarin kamu itu, nenekmu yang keberapa yang ngajarin pencipta langit dan bumi jadi manusia? Hah? bagaimana abang bisa bilang firman Al-Quran itu turun dari langit? Loh, yang namanya wahyu itu pasti dari Allah. Allah itu di atas, dia maha Lihat tinggi. dari siapa? Kok Abang dilihat? Kok lihat? Emang saya nabi? Terus kenapa abang percaya? Ya saya percaya karena itu iman saya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan apa? Buktinya apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan Al-Quran itu yang saya lakukan. Justru ente, mana perintahnya ibadah hari Minggu? Tunjukkan ke saya. Ayo. Ayo. Nangis. 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 Kalau saya perintahnya ibadah Jumat ada, salat maghrib, asar, zuhur, subuh ada perintahnya. Ente Siapa salat, yang perintah? Anda ibadah hari Minggu mana? Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan melalui nabinya baginda Rasul Muhammad SAW. Langsung kepada abang. Allah memerintahkan kepada kami melalui Roh Kudus, di mana rangkuman perintah Roh Kudus yang diterima dari Allah itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang betul. Nah, sekarang yang perintahkan kamu, jawab juga saya. Abang percaya kalau Jawab abang juga tidak saya. Jawab juga. Kenapa Anda ibadah hari Minggu? Tanya Siapa dulu, yang tanya perintahkan? dulu. Saya tanya Siapa dulu. yang perintahkan Anda ibadah Minggu? Kenapa abang percaya kalau abang tidak lihat? Siapa yang memerintahkan Anda ibadah hari Minggu? Kenapa abang tidak percaya kalau abang tidak lihat? Apa sih? Siapa yang mengajarkan Anda ibadah hari Minggu? Kau ditanya Jokowi. Pertanyaan saya Conge. ini abang belum jawab. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan Anda kan? Ya, Perintah mengajarkan hari Jumat. Abang Perintah percaya, datang abang kemudian percaya. kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami umat beliau diperintahkan kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikril wasr dan seterusnya. Itu perintahnya jelas. Ada perintah dari Al-Qur'an untuk kami sholat Jumat. Ada perintahnya. Nah, sekarang perintahnya ibadah Minggu mana? Mana perintahnya ibadah Minggu?
Mana? Hei, Apa abang percaya sedangkan abang tidak lihat? itu urusan saya. Ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu urusan saya. Itu iman saya. Ada Oh, iya, perintahnya iya. dalam Al-Quran. Saya beriman kepada Quran. Sekarang kamu beriman kepada siapa sampai kamu ibadah minggu? Jawab. Ya, Mana jawabannya perintahnya? sama. Mana Jawabannya perintahnya? sama. Mana perintahnya dalam Jawabannya Bible? sama. Mana perintahnya dalam Bible? Mana perintahnya dalam Bible? Itu iman saya tidak perlu. Iya, abang iman tapi harus ada perintah, tuyul. Mana perintahnya? tahu. Itu iman saya. Saya tahu, saya tidak ganggu iman Anda. Yang saya tanya perintahnya ibadah minggu mana? Dasar tuyul. Mana perintahnya? Hei, Kamu memaksa orang untuk mana percaya perintahnya? dengan ajaran Mana agama, sedangkan perintahnya kamu ibadah minggu? Perintahnya saya tanya, perintahnya mana? Mana? Hei, Bro, jujur bro, jujur. hei. iman saya. Itu iman Anda yang saya tanya dalilnya ibadah minggu mana? Kenapa di ibadah hari Minggu? Iya, Abang tanya. dalil, saya minta dalil sebagai rujukan Anda ibadah minggu itu dasar pijakannya ada. Mana dalilnya? 7 hari Tuhan menciptakan langit. Saya ngerti itu di dalam kitabnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya. Di Kejadian 2 itu nggak ada hubungannya. Loh. Yang saya tanya hari Minggu itu mana perintahnya ibadah minggu? Kalau perintah hari Sabat jelas ada. Keluaran 31 Pada hari yang nomor ketujuh. 14 15 itu nggak ada Pada hubungannya, hari yang tuyul. ketujuh. Saya ngerti Kejadian 2 itu nggak ada hubungannya. Pada hari ketujuh Tuhan istirahat. Emang kamu Tuhan? Tuhan istirahat. Emang kau ikut istirahat? Tuhan Yang diberi- istirahat, dia memberkati hari itu. Hari apa? Kalau hari Sabat itu hari apa? Hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari apa? Hitung dari hari Senin ke hari 7 itu hari apa? Nenekmu kiper. Hari Senin katanya. Hari Minggu itu hari Ahad, itu hari pertama. Jangan kau bawa-bawa hari Minggu itu adalah hari ketujuh. Nenekmu kiper, siapa yang ngajarin? Sekarang kenapa di tanggal Sekarang banyak kenapa di cerita kalender ada hari kemana-mana Minggu perginya. tanggal merah? Ya itu pemerintah. Itu bukan Tuhan, itu bukan kitab suci. Yang sekarang yang saya tanya ini adalah ibadah hari Minggumu mana dalilnya? Kenapa Ibadah pemerintah hari ikut? Minggumu dalilnya mana? Kenapa pemerintah ikut? Hari Minggu dalilnya ibadah di gereja mana? Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Gak ngerti bahasa Indonesia. Bro, lu ngerti gak sih bahasa Indonesia? Payah. Oten. Terlalu banyak makan Lu hal-hal yang jujur aja diharamkan. bilang nggak ada perintahnya. Gitu loh. Ini siapa lagi? Mana dalilnya, Bung? Kalau tidak ada